Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Salam damai sejahtera dan kasih karunia menyertai saudara-saudara selalu. Dari 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dari 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kami dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, kalau kita baca dari media-media sosial, banyak sekali yang menyebut si dia yang antikristus. Ada yang menyebut si anu yang antikristus. Begitulah ayat Alkitab yang menyebutkan banyak bangkit antikristus. Berarti kita hidup di dalam waktu yang terakhir. Saat-saat ini kita tahu bahwa banyak bisnis yang sepi bahkan tutup. Dan kita tahu bahwa masa-masa yang sukar sedang menjelang. Kita tidak menanggapinya dengan biasa, tetapi suatu yang luar biasa sedang terjadi. Masa-masa kesukaran seperti yang tertulis di Alkitab sedang terjadi sekarang. Apakah saudara sadar akan hal ini? Ataukah saudara tidak peduli saja dengan keadaan yang sedang berlangsung ini? Matius 24 ayat 38 mengatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ada apa saudara? Ada apa air bah disangkutkan dengan kejadian hari ini? Bagaimana kalau kita akan kedatangan seorang tamu agung di rumah kita? Tentunya kita akan mengadakan persiapan-persiapan, bukan? Kita yang penuh dengan janji-janji Tuhan, tidak makan dan minum, dengan tidak sadar kita mengetahuinya, maka biarlah kita mengetahuinya, maka biarlah kita siap sedia secara roh. Karena kita adalah manusia roh. Sebab semua tentang hidup di dalam Kristus, semua ayat yang hidup dalam Kristus adalah secara roh saja. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika roh memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, untuk membedakan seseorang milik Kristus atau bukan adalah orang itu berjalan dalam roh, karena ada Roh Kudus di dalamnya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia kurang lengkap. Di dalam King James Version ada tambahan tulisan who walk not after the flesh but after the spirit, yang artinya tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang berjalan tidak dalam kedagingan tetapi dalam roh. Saudara, seseorang akan lepas dari penghukuman karena dia berjalan di dalam roh, tidak di dalam daging. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita dikatakan ciptaan baru karena ada perubahan dari manusia yang lama menjadi manusia baru. Dan hanya orang-orang dekat yang realize, yang melihat bahwa ada perubahan pada kita. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab
tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa iman kita di dalam Kristus yang membenarkan kita bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi mutlak karena iman, bukan perbuatan kita. Sekian firman Tuhan yang merupakan renungan hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Merry Christmas 25 Desember 24 dan Happy New Year 2025.